pada masa pelayanan Yesus. Kita tahu banyak hal yang membuat orang menjadi bertanya, siapakah gerangan ini? Oleh karena mereka takjub dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, salah satunya dalam Injil Markus pasal 4 ayat 38 sampai dengan 41. Mari kita perhatikan di sini. Murid-muridnya sangat ketakutan ketika perahu mereka sedang diguncang oleh taufan yang dahsyat. Apalagi air mulai masuk ke perahu mereka. Murid-muridnya tampak jengkel karena melihat gurunya seolah tidak peduli bagaimana nasib mereka. Gurunya malah tidur di buritan. Karena itu mereka lalu membangunkan Yesus dengan ketakutan dan mungkin juga kejengkelan. Dalam Markus pasal 4:38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus seperahu dengan murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya justru menganggap Yesus tidak peduli, padahal yang mengajak menyeberang adalah Tuhan Yesus sendiri. Jika kita ikut Yesus dan Yesus yang mengajak, semestinya kita tidak perlu khawatir dan takut. Sepenuhnya hidup kita ada dalam tanggungan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang mengajaknya. Demikian juga terhadap murid-muridnya, semestinya para muridnya juga tidak perlu takut. Karena Yesus yang mengajak mereka, apalagi para muridnya telah melihat berbagai perbuatan dan tindakan Yesus yang membuat orang-orang itu berdecak kagum oleh karena bagaimana mungkin hal-hal yang demikian itu dilakukannya. Nah, ternyata pengalaman bersama-sama dengan Yesus tidak menjadi pembelajaran bagi mereka untuk semakin mengenal siapakah Yesus itu, sehingga ketika berada dalam ketakutan mereka membangunkan Yesus dengan keadaan jengkel. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini binasa." Yesus lalu bangun dan menghardik topan itu. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh kembali. Injil Markus pasal 4:39. Kemanapun dan dimanapun asal Tuhan Yesus ada bersama-sama kita, maka semestinya tak perlu ada satupun kekhawatiran pada kita. Dan tentunya juga tidak ada satupun kesulitan yang tidak bisa kita atasi. Oleh karena itu, berjalan bersama dengan Yesus mestinya hati kita penuh dengan sukacita dan kita penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Tuhan Yesus pun tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan kita. Tuhan Yesus membuat danau tenang kembali. Nah, Tuhan Yesus membuat danau tenang kembali. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya? Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam Markus 4:40, mereka bertolak menyeberang atas ajakan Tuhan Yesus Kristus. Semestinya mereka tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi, sebab Yesus ada seperahu dengan mereka. Oleh karena itu Tuhan menegur keras mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Bukankah aku ada bersama-sama denganmu? Kalau engkau binasa, aku juga akan mengalami hal yang sama. Kalau kau tenggelam, aku juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi yang mengajakmu bertolak ke seberang adalah saya. Jadi yang bertanggung jawab atas hidupmu adalah saya. Jangan takut." Semestinya begitu. Peristiwa ini begitu mengagumkan semua orang yang seperahu dengan Yesus, dan orang-orang itu kemudian dengan takut berkata seorang kepada yang lainnya, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yesus berkuasa atas alam semesta dan semua hukum yang menata kelola semesta alam. Yesus berkuasa atas angin sehingga angin pun mengikuti perintah dan kehendaknya. Saudaraku, alam semesta dunia ini ada di bawah kuasa dan kendali Yesus Kristus, Tuhan kita. Asal kita selalu bersama dengan Yesus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
segala sesuatu pasti dapat kita atasi. Jadi ikutlah apa yang Yesus perintahkan, turutlah apa yang menjadi ajakan Yesus, hendaknya mestinya yang utama bagimu. Jangan takut.